Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Makro 1 akan mempresentasikan analisis perbandingan pola konsumsi beberapa pedagang bakso keliling dan menetap di Jember. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni sebagai berikut. Manusia tentunya tidak akan lepas dari suatu kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah konsumsi, di mana dalam kegiatan konsumsi, pendapatan memiliki pengaruh yang sangat penting. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang, khususnya pedagang bakso, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan lama waktu berjualan. Selain faktor-faktor ekonomi, ada faktor non-ekonomi yang mempengaruhi seperti kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir. Adanya pandemi COVID-19 yang tentunya sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dampak yang paling terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat. Bahkan sampai pasca COVID, penurunan daya beli masyarakat pun belum pulih sepenuhnya. Hal ini tentunya juga berpengaruh kepada pola konsumsi pedagang bakso. Teori konsumsi. Ada beberapa teori konsumsi. Yang pertama, teori konsumsi Keynes. Pada teori ini, konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan tabungan, tidak terlalu berpengaruh dalam perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Artinya, seseorang akan tetap melakukan konsumsi walaupun mereka tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, teori konsumsi hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis. Seseorang akan menabung pada suatu tahap kehidupan tertentu dan akan menghabiskannya pada suatu tahap kehidupan berikutnya. Nah, dapat dilihat pada grafik. Pada tahap pertama, seseorang akan melakukan saving karena mereka belum mampu untuk bekerja. Pada tahap kedua, seseorang sudah mulai bisa melakukan saving karena mereka sudah bisa bekerja. Selanjutnya, pada tahap ketiga, mereka kembali melakukan saving karena mereka sudah tidak mampu untuk bekerja. Nah, tabungan pada tahap kedua ini akan digunakan pada tahap ketiga. Selanjutnya adalah teori hipotesis pendapatan permanen. Milton Friedman menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. 1. Fungsi konsumsi jangka pendek. Adapun rumusnya C sama dengan K titik Y T-1. Yang kedua, fungsi konsumsi jangka panjang dengan rumus C sama dengan K titik Y T. Ukuran pendapatan sendiri merupakan penjumlahan dan pendapatan permanen dan pendapatan sementara secara matematika tertulis, yaitu Y sama dengan YP plus YT. Y sama dengan pendapatan yang terukur, YP pendapatan permanen, YT pendapatan sementara. Berikutnya merupakan teori pendapatan relatif. James Duesenberry yang menyatakan bahwa konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Duesenberry mengemukakan tentang teori konsumsi dengan menggunakan dua asumsi, yaitu 1. Selera konsumen atas barang konsumsi adalah independen. 2. Pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Adapun fungsi konsumsi digambarkan melalui kurva berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang para pedagang bakso yang telah kami wawancarai. Yang pertama, usia.
Dapat kita lihat melalui grafik usia bahwa responden kebanyakan berumur 30-50 tahun, sedangkan hanya ada 4 responden yang berusia 20-30 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Dapat kita lihat dari grafik jenis kelamin, terdapat 36 pedagang bakso laki-laki dan 12 pedagang bakso perempuan, karena kebanyakan dari responden yang telah kami wawancarai menjadikan bakso sebagai penghasilan utama, dan pedagang bakso perempuan biasanya berjualan hanya untuk membantu suami dalam menambah pendapatan. Yang ketiga, pendidikan. Dapat kita lihat dari grafik pendidikan bahwa lulusan SD menjadi yang tertinggi dengan jumlah 17 responden, sedangkan yang terendah yaitu lulusan D3 dan S1 yang mana hanya ada 1 responden. Yang keempat yaitu lama usaha yang dijalankan. Dapat kita lihat melalui grafik lama usaha bahwa kebanyakan responden telah berjualan lebih dari 10 tahun, dan terdapat 3 responden yang berjualan kurang dari 5 tahun. Yang kelima yaitu jumlah tanggungan. Berdasarkan dari grafik jumlah tanggungan, diketahui bahwa responden didominasi oleh pedagang yang memiliki 2 tanggungan, yaitu sebanyak 19 responden. Materi selanjutnya adalah perubahan pendapatan sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Di sini ada grafik jumlah pendapatan sebelum, selama, dan sesudah COVID-19. Sebelum COVID terjadi, mayoritas para pedagang bakso memperoleh pendapatan yang cukup besar pada setiap bulannya. Saat COVID terjadi, di Indonesia pedagang bakso di Jember mengalami penurunan pendapatan karena faktor pandemi COVID-19. Kemudian setelah keadaan mulai membaik dan COVID mulai menurun, pendapatan para pedagang kembali mengalami peningkatan. Hal tersebut digambarkan pada grafik yang ada di samping ini. Selanjutnya adalah jenis penggunaan konsumsi pedagang bakso keliling dan menetap. Pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang atau kelompok pada waktu tertentu. Setiap manusia memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda dengan prioritas penggunaan pendapatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada keterkaitan konsumsi pedagang bakso dengan teori konsumsi. Yang pertama, keterkaitan dengan teori konsumsi John Maynard Keynes. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, sebagian besar dari mereka akan tetap melakukan konsumsi meskipun tidak mendapatkan pendapatan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk usahanya yang dapat dilakukan dengan cara meminjam uang dari bank ataupun dari keluarga terdekatnya. Jika memiliki tabungan, maka akan mengambil dari tabungannya atau dengan cara lain. Selain itu, sebagian pedagang bakso akan melakukan pertambahan konsumsi jika terjadi pertambahan pendapatan meskipun pertambahan konsumsi tersebut tidak sebesar pertambahan pendapatan. Dan mereka akan mengurangi konsumsinya ketika mengalami penurunan pendapatan. Adapun dari total 48 responden, sebesar 94% dari mereka pola konsumsinya berubah karena penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Keterkaitan dengan teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagian besar dari responden, yaitu 81%, bergantung pada pendapatan permanen, sedangkan sisanya sebesar 19% memiliki pendapatan permanen dan pendapatan sementara yang diperoleh dari hasil pekerjaan sampingan. Meskipun memiliki pendapatan tambahan, sebagian dari mereka tidak menambah konsumsi sehari-harinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendapatan sementara yang diterima oleh pedagang bakso pada waktu tertentu sebagian besar tidak mempengaruhi pola konsumsi mereka pada waktu itu. Selanjutnya, keterkaitan dengan teori siklus kehidupan hipotesis. Sesuai dengan teori ini, sebagian besar dari total responden, yaitu sekitar 75%, memiliki kecenderungan untuk menabung dan merencanakannya untuk kebutuhan mendatang. Hal ini sesuai dengan teori bahwa seseorang akan menabung pada salah satu tahap kehidupan dan menghabiskan tabungannya pada tahap kehidupan lain. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan dengan teori hipotesis pendapatan relatif. Teori ini kurang sesuai dengan pola konsumsi pedagang bakso, baik pedagang bakso yang berjualan keliling maupun yang sudah memiliki tempat sendiri. Karena hampir keseluruhan dari responden, pola konsumsi mereka tidak terpengaruh oleh pola konsumsi ataupun gaya hidup dari lingkungan sekitarnya. Kesimpulan dapat kami ambil,
Perbedaan pola pendapatan pedagang bakso dipengaruhi oleh banyak hal, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini menyebabkan perbedaan pola konsumsi pada pedagang bakso. Penggunaan mereka terhadap uang dalam melakukan konsumsi sangatlah berbeda, namun masih terdapat beberapa persamaan seperti dalam hal menabung.